Perkenalkan, nama saya Cynthia Monica Slalahi dengan NIM 4203351026. Di sini saya akan membawa materi bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi. Adapun poin yang akan saya bahas yaitu pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur, dan jenis-jenis dari teks eksposisi. Ketika kita membaca, misalnya kita membaca artikel, majalah, koran, tesis, ataupun jurnal, maka yang kita baca itu merupakan dari teks eksposisi, karena baik artikel, jurnal, makalah yang kita baca tadi merupakan bagian dari teks eksposisi. Jadi, pengertian teks eksposisi sebuah teks atau karangan yang menyampaikan ilmu pengetahuan atau informasi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta dan pendapat yang menguatkan atau memperjelas informasi, di mana teks eksposisi memuat fakta dan pendapat atau gagasan yang bertujuan untuk meyakinkan si pembaca. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri yang terdapat di dalam teks eksposisi? Pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Maksudnya dalam ciri-ciri ini yaitu di dalam teks eksposisi berisi tentang pengetahuan dan informasi berdasarkan objek yang dikaji oleh penulis atau si pembaca. Kedua, informasi yang bersifat mengajak, di mana dimaksudkan yaitu di dalam teks eksposisi gaya bahasa yang digunakan harus bersifat mengajak, supaya si pembaca maupun si pendengar dapat tertarik. Ketiga, menggunakan bahasa baku dan cara kita menyampaikannya secara lugas. Dimaksudkan dalam ciri-ciri ini yaitu kita dalam menyampaikan sesuatu tidak berbelit-belit dan disampaikan secara langsung. Keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Di dalam teks eksposisi tidak boleh memihak terhadap suatu objek yang sudah ditentukan sebelumnya. Kelima, fakta digunakan sebagai alat konritasi. Maksudnya ialah di dalam teks eksposisi harus menggunakan fakta sebagai bukti yang kuat. Kemudian, dalam teks eksposisi terbentuk dari dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan dapat disebut juga pendapat, di mana gagasan merupakan pendapat yang dikemukakan. Isinya berupa pernyataan yang dapat berupa komentar, saran, penilaian, dorongan, maupun bujukan. Sementara itu, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan informasi lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Selanjutnya, teks eksposisi dibagi
dari beberapa jenis. Pertama, identifikasi. Eksposisi identifikasi merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal atau suatu objek. Dengan menyebutkan ciri-ciri objek, diharapkan pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Dan jenis teks eksposisi kedua adalah proses. Eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud adanya tentang proses pembuatan, penggunaan atau cara untuk melakukan sesuatu. Jenis eksposisi yang ketiga adalah eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi adalah merupakan paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Kemudian jenis teks eksposisi yang keempat adalah ilustrasi. Eksposisi ilustrasi ini adalah sesuatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Kemudian jenis eksposisi yang kelima adalah definisi. Teks eksposisi definisi mencakup gagasan pengertian suatu barang atau unsur yang didefinisikan. Jenis teks eksposisi yang keenam adalah teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan merupakan paragraf eksposisi yang berisi penjelasan ide pada sebuah kalimat utama yang melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Kemudian teks eksposisi yang ketujuh adalah pertentangan. Kemudian teks eksposisi yang terakhir adalah teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah teks eksposisi yang berisikan suatu peristiwa yang menceritakan peristiwa tertentu. Kemudian poin yang terakhir yang saya akan bahas yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis, di mana bagian pembuka yang berupa pendapat umum yang disampaikan oleh penulis maupun pembicara. Yang kedua, argumentasi, di mana struktur dari teks eksposisi bagian argumentasi yaitu unsur yang memperjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan yang logis, data hasil temuan atau fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Yang ketiga, ada penegasan ulang, di mana bagian ini bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Baik, cukup sekian pembahasan yang saya jelaskan mengenai teks eksposisi. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi yang saya
jelaskan tadi saya minta maaf, dan semoga materi teks eksposisi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.